Nat Moy, Ya. Iya, gue tutup cerita kita malam ini pakai kelanjutan dari cerita gue sebelumnya ya. oke. Cerita kesurupan massal yang dialamin sama sekolahan Andre di salah satu bumi perkemahan di Lampung. Nah tapi kali ini udah bukan soal kesurupannya lagi. Karena itu kan akhirnya udah selesai di jam 3 pagi kan. Hmm, Gangguan berikutnya itu justru muncul pas menjelang subuh. Pas kebetulan Andre ini sakit perut dan harus banget ke toilet tanpa ada teman barengan kesananya. Ini gue lanjut ya. hmm, Mm. Pokoknya setelah tadi Vicky tuh nolak buat ikut ke toilet dengan alasan dia masih bisa nahan sakit perutnya, akhirnya Andre beneran pergi sendirian tuh, cuman dengan berbekal flashlight aja atau senter. Nah buat gambaran aja nih ya, lokasi toilet umum ini ada sekitar 35 meter dari lapangan utama barusan. oke. Arahnya ke arah sungai kemarin, dan di sekelilingnya itu tumbuh pohon-pohon bambu yang rindang dan gelap banget. Nah di situ, dalam satu bangunan, ada 3 bilik WC. Masing-masing punya wastafel di dekat pintunya. Milihlah Andre WC yang paling dekat sama pintu masuk dan tangga jalan. Karena ya biar kalau amit-amit ada apa-apa nih, dia langsung bisa pergi tuh lari dengan jarak yang lebih dekat ke jalanan utama. Udah tuh, Andre masuk ke bilik, ngelepas semua peralatan di pinggangnya, terus dia baru mulai BAB. Gak lama dari Andre masuk, dia tuh ngedengar ada suara langkah kaki tegas, kayak orang pakai sepatu PDL atau sepatu TNI gitulah, jalan Hmm, ngedeket. Nurunin tangga, bahkan masuk persis ke bilik sebelah Andre. Andre pikir itu tuh Vicky, karena dia tahu temennya tuh pakai sepatu PDL gitu. Dan emang dia pikir si Vicky ini sebelumnya juga mules kan. mm-mm. Nah dengan keyakinan itu tuh Vicky, dia mulai ngajak ngomong lah bilang, "Ki, boker juga, nggak tahan kan? Ku bilang juga apa?" Nah suara itu juga ngasih jawaban nih di sebelah dia. Suaranya beneran mirip suaranya Vicky, tapi jawabannya itu datar, kayak cuma bilang, "Iya, iya," gitu. Hmm, Nah terus gak lama dari situ, giliran sekarang kedengaran ada suara tokek. Dari yang mulanya pelan dan kerasa jauh, lama-kelamaan jadi makin kuat. Seolah-olah persis ada di atas kepala Andre. Karena udah mulai merinding, Andre buru-buru buat bersih-bersih tuh. Tapi tiba-tiba, duar, ada suara kayak kayu roboh gitu nimpa atap toilet Andre. hmm. Kaget tuh di situ. Langsung keluarlah dari WC, dia lari. Dan di luar, dia malah ketemu sama temennya. Sultan namanya, bukan Vicky ya, beda lagi nih orang ini. Oke. Nah, si Sultan ini kayak lagi buru-buru lari ke arah Andre. Andre bingung. Nah, sedangkan Sultan kelihatan panik. Ternyata, dia tuh ke situ karena khawatir sama Andre yang gak selesai-selesai. Ditambah lagi, barusan dia juga ngedengar ada suara jatuh kenceng. Nah, di situ pas Andre ngelihat bilik sebelahnya, ternyata pintunya tuh kebuka semua. Gak ada siapa-siapa pun di situ. Andre tanyalah ke Sultan, "Mana si Vicky? Dia udah balik?" Nah, Sultan tuh kelihatan bingung banget sama pertanyaan itu. Dia cuma jawab, "Balik dari mana? Orang dari tadi aja si Vicky ini tidur bareng saya Hmm. di dekat api unggun. Justru saya yang heran sama kamu kok berani-beraninya ke toilet sendirian selama itu." Wah. Nah, dengar itu, Andre langsung merinding lah. Karena kalau Vicky aja masih ada di sana, berarti yang barusan diajak ngobrol sama Andre siapa dong, ya kan? Hmm, hmm, Andre langsung buru-buru balik ke area api unggun lagi. Pas dia jalan ninggalin toilet, dari ujung matanya, dia tuh bisa ngeliat sesuatu, Nat, Moy. hmm. Di samping toilet itu, entah ada pohon atau apa, tapi tuh ada sesuatu gede banget. Yang saking gedenya, kelihatan 2 sampai 3 orang gandengan meluk batang pohon itu, kayaknya masih belum bisa full gitu. Tapi detik itu juga, ada bayangan makhluk hitam, gede, berbulu lebat, itu lagi berdiri sambil beneran meluk batang pohon itu sendirian. Oke. Udah nggak mungkin dong ada orang segede itu, ya kan? Hmm, hmm. Mau dibilang itu genderuwo juga Andre udah nggak berani tuh buat nengok ke situ. Dan setibanya di api unggun, iya bener aja, Andre juga ngeliat Vicky tuh kelihatan lagi tidur pules di sana. Singkat cerita, karena kejadian malam kemarin, kegiatan LDK yang harusnya berjalan selama beberapa hari itu diputusin buat selesai di pagi itu. Semua anak dipulangin pokoknya. Dan yang namanya panitia pasti jadi yang paling terakhir kan. Ya. Nah, di setelah panitia baru beberes itulah, Andre ngeliat ada suatu hal yang janggal. Salah satu temennya, sebut aja namanya Zufar, itu kelihatan kayak ngebuang sekantong bunga warna-warni gitu ke sisa api unggun semalam. Hmm. Detik itu, Andre nggak tahu nih maksudnya Zufar tuh apa. Dan nggak mau cari tahu juga. Sampai akhirnya ada kejadian-kejadian lanjutan sepulang kemah ini. Barulah Andre nyamperin Zufar langsung. Kejadian apa yang dia maksud? Jadi ternyata sepulang kemah itu gangguan setan masih belum selesai Nat Boy. Hmm. Andre jadi ngerasa nggak betah banget buat tinggal di kosannya dia. Rasanya kayak
ada yang selalu nemenin dan ngawasin dia gitu. Hmm. Apalagi kalau lagi pas sendirian. Dan inget kan sama Mafaza, salah satu peserta yang ikut kesurupan sambil terus megangin kakinya Andre tuh yang sampai Ya. ketakutan. Mm. Nah, dia tuh jadi super aneh sepulang LDK. Setiap hari, dari pagi sampai sore, dia normal. Tapi pas masuk maghrib, dia tuh kayak langsung berubah jadi orang lain. Tingkahnya kayak anak kecil gitu. Suka Hmm. loncat-loncat di kamar, lari-larian, ketawa sendiri. Nah, keanehan ini berlangsung selama semingguan. Dan kenapa Mafaza jadi kayak gitu? Kalau kata Bu Raras, salah satu wali murid yang kebetulan lagi mampir dan beliau ini tuh anggota perguruan ilmu spiritual lokal gitu. Hmm. Katanya, emang ada beberapa sosok yang ngikutin mereka sepulang LDK. Wah. Contohnya, Andre dan Mafaza ini. Nah, selama seminggu itu, Mafaza tuh ketempelan, makanya setiap malam setan itu tuh kayak ngambil alih kesadaran Mafaza gitu. Hmm. Pertama kali Bu Raras ngelihat Mafaza, itu beliau langsung senyum misterius gitu. Bu Raras langsung minta ambil 1 gelas air, terus dia nanyain nama bapaknya Mafaza ini. Abis itu, dia bacain sesuatu ke air barusan. Dan Mafaza disuruh minum air itu. Jangan sampai habis. Sisanya, itu diolesin ke mukanya Mafaza. Aduh. Dan gak tahu ini apa ya Nat, Moy. Tapi Andre ngelihat secara langsung kalau detik itu juga Mafaza langsung kayak pingsan. Oke. Hmm. Dan pas Mafaza ini sadar, dia kelihatan capek banget. Bahkan buat ngangkat tangan aja gak sanggup katanya. Mafaza cuma nanya, aku kenapa ya bang? Kok badanku rasanya kayak abis perjalanan jauh? Hmm. Ya gimana gak capek ya? Orang setiap hari tuh badannya diambil alih gitu sama setan buat ngelakuin kegiatan-kegiatan yang gak masuk akal kan. Wow. Hmm. Tapi ya syukurnya setelah itu semuanya tuh benar-benar selesai. Udah gak ada gangguan lagi. Dan perihal si Zufar tadi, Andre akhirnya tetap ketemu tuh sama dia buat nanyain perihal bunga warna-warni itu. Dan lu tahu, ternyata Zufar hari itu emang sengaja ngebawa dan ngebakar bunga sama dupa buat iseng ngebuktiin kalau setan itu beneran ada atau enggak. Hmm. Wah. Kebukti kan, setan beneran ada gitu. Dan yang lebih nyebelinnya lagi, yang kena imbasnya hampir seluruh peserta LDK malam itu. Ya nggak habis pikir aja sih sebenarnya sama dia kan. Iya. Iya. Sumpah tapi menurut gue hal-hal kayak gitu, apalagi yang dilakuin Zufar itu ya, itu terlalu menantang anjir. Betul. Maksudnya dia kayak ngebakar dupa itu kan mancing makhluk-makhluk halus juga Iya. gitu. Apalagi jadi yang kena satu sekolah hitungannya ya. Iya. Kita tanpa kita sadar tuh kan kita ngebahas tentang rumah singgah kan. Hmm. Kita lebih lebarin lagi kan Nat. Rumah singgah mungkin di mata orang-orang cuman kayak hotel, Ya. cuma kayak kosan. Cuman tadi kan lu ceritakan Nat ada yang di rumah sakit. Iya. Gue juga cerita ada di rest area gitu. Mm-mm. Lu juga di Hotel. bumi perkemahan hotel. Gue juga penasaran mungkin ada paranoid yang punya cerita tentang rumah singgahnya masing-masing. Jadi tapi kita lebarin aja. Nggak ngebahas tentang hotel, nggak cuma ngebahas tentang kosan, tapi mungkin yang pernah lo singgahin dimanapun itu. Kalau pernah ada pengalaman mistis ya, Mm-mm. kirim ke kita dong, nanti kita ceritain. Nat Moy, Hmm. kalau gue sebut istilah pasar setan, yang muncul di pikiran lo di mana letaknya? Gunung. Gunung nggak sih Nat? Iya nggak? Iya bener. Nah benar. Nah ternyata istilah ini tuh emang cukup banyak diterapin di beberapa tempat. Beberapa contohnya ada di Gunung Salak sama yang bakal gue ceritain nih di Gunung Lawu. Hmm. Hmm. Orang-orang sih nyebutnya tuh sebagai pasar Dieng. Buat orang-orang atau pendaki yang lewat situ di malam-malam tertentu dan dikasih lihat, kelihatannya tuh mirip pasar tradisional aja dengan aneka barang menarik dijual di dalamnya tuh. Tapi sebenarnya barang-barang yang diperjualbelikan di situ tuh bukan barang biasa. Biasanya tuh cuman tanah, batu, daunan, dan lain-lain gitu kan. Hmm. Nah, pasar setan di Gunung Lawu ini katanya secara lokasi tuh lewat pos 5 via jalur pendakian Cetok. Hmm. Karena ya udah banyak mitos yang beredar di sana. Dan menurut satu kepercayaan, buat siapapun pendaki yang dikasih lihat pasar setan ini, usahain buat nggak nerima atau beli barang di sana. Hmm. Karena emang bahaya. Ya. Bisa-bisa kalian nyasar abis itu dan amit-amit bisa sampai nggak dikasih keluar dari dunia gaib gitu. Oh. Ini cerita pengalaman tentang seseorang namanya Fatah, salah seorang teman kuliah dari si pengirim cerita ini. Fatah ini anak Mapala yang bisa dibilang cukup sering naik gunung. Jadi emang bukan tipikal orang yang gampang panik atau takut sama hal-hal mistis. Hmm. Tapi justru karena dia ini cukup berpengalaman ya, cerita yang dia alamin ini sampai sekarang jadi nggak pernah dilupain sama dia dan teman-temannya. Karena yang dia alami ini bukan cuma nyasar biasa. Katanya selama 2 hari dia tuh ngerasa kayak diselamatin
sama orang-orang yang ada di Gunung Lau. Oke. Padahal setelah diingat-ingat, mereka ini semua tuh bukan manusia. Wow. Ini kejadian sekitar tahun 2016. Fata tuh lagi ikut ngedaki ke Gunung Lau bareng 5 temennya. Mereka naik lewat jalur yang umum dilewatin pendaki, jadi sebenarnya gak terlalu bahaya selama ngikutin jalur lah. Pendakian berjalan normal di hari pertama. Fata sendiri tuh termasuk orang yang cukup santai pas ngedaki. Dia gak suka ngebut. Jadi biasanya dia sering jalan di baris belakang. Nah pas mulai sore, kabut mulai turun tebel, jalur tuh mulai kerasa lembab dan jarak pandang udah mulai terbatas nih. Di satu titik, rombongan Fata tuh sempat stop bentar tuh, buat nungguin Fata. Fata ngerasa posisinya gak terlalu jauh dari mereka. Jadi dia tetap jalan sambil manggil-manggil temennya lah. Nah pas udah beberapa menit jalan, suara teman-temannya tuh langsung gak kedengeran lagi Nat, Moy. Fata mulai nyepetin langkahnya sedikit, tapi rasanya tuh jalur makin lama makin sepi. Gak ada suara orang, gak ada juga suara tenda. Bahkan gak ada tanda-tanda kalau ada pendaki lain tuh barusan lewat situ. Oke. Sambil terus panggil-panggil temennya, Fata tuh udah jalan ya hampir 1 jam sendirian lah ke arah puncak. Dia mulai capek dan bingung. Nah kondisi di situ juga udah mulai gelap. Kabut juga makin tebel. Fata sempat mikir tuh buat nunggu aja sampai pagi sebenarnya di situ. Tapi pas dia lagi istirahat duduk di sebuah batu besar, tiba-tiba dia denger ada sesuatu dari kejauhan. Ada suara rame, awalnya samar-samar kayak ada suara banyak orang ngomong gitu, cukup riuh lah. Dan anehnya beneran kedengeran ada suara kayak orang lagi nawarin barang gitu. Kayak suasana di pasar gitu loh. Nah, Fata langsung nyamperin sumber suaranya aja. Siapa tahu ya di sana emang lagi ada rombongan pendaki lain yang lagi istirahat gitu kan. Iya. Sampai akhirnya dia beneran sampai tuh di area yang agak terbuka gitu. Nah, di situ dia ngeliat ada sesuatu yang bikin dia perasaannya cukup lega lah. Jadi di situ banyak orang. Beberapa orang tuh duduk di tanah pakai tikar. Ada yang jual makanan, ada yang bawa keranjang, ada juga yang mirip pedagang keliling gitu. Nah, pas Fata makin ngedeket, beberapa orang tuh langsung noleh ke arah dia gitu dengan tatapan yang tajam. Tapi senyumnya lebar. Nah, salah satu ibu-ibu tua senyum ke arah Fata terus nanya, "Loh, kok sendirian, Dek?" Nada ngomongnya juga ya nada orang ngomong baik, santai gitu kayak orang-orang desa pada umumnya. Makanya Fata gak curiga sama sekali. Dia langsung ngejelasin lah kalau si Fatah ini tuh kepisah dari rombongannya. Dan karena itu juga Fatah akhirnya disuruh buat istirahat dulu aja tuh di daerah situ, sembari nunggu temen-temennya yang katanya pasti bakalan lewat situ lah. Ya Fatah akhirnya ikut duduk juga, nurut-nurut aja. Dia duduk di salah satu tikar dan ada seseorang yang ngasih dia makan. Oke. Tapi bentuknya agak aneh nih. Gak tahu tuh makanan apa, tapi karena lapar ya udah diterima aja sama Fatah tanpa dia pikir aneh-aneh. Tapi setelah beberapa lama duduk di situ, Fatah mulai ngerasa ada sesuatu yang agak aneh nih. Dia perhatiin wajah beberapa orang di sekitarnya. Kulit mereka itu kelihatan pucat, Nat. Beberapa kelihatan terlalu tua bahkan. Dan ada yang mukanya tuh kelihatan kayak nggak punya ekspresi sama sekali. Dan semakin lama Fatah ada di situ, makin banyak hal aneh. Ada pedagang yang duduk dekat dia, orangnya kurus banget, tangannya panjang, tapi jari-jarinya tuh kelihatannya terlalu tipis kayak ranting gitu. Dan pas orang ini senyum, Fatah baru sadar kalau giginya tuh nggak lengkap. Anjir. Beberapa bahkan kelihatan udah kayak busuk dan lapuk tanah gitu. Nah di titik lain, ada cewek yang lagi menata sesuatu di tikernya lah. Dan pas cewek itu noleh, matanya gede banget Nat, Moy. Dan bagian putih matanya itu kelihatan lebih banyak daripada orang normal. Jadi hitamnya tuh kayak cuma setitik gitu loh. Fata mulai ngerasa nggak nyaman lah, tapi masih coba dikuat-kuatin aja di situ karena seumur umur dia nggak pernah ngalamin kayak gini nih. Jadi dia masih ada sedikit positive thinkingnya. Tapi makin lama, makin banyak hal yang nggak masuk akal. Barang-barang yang dijual di pasar tuh kelihatan aneh. Ada yang jual kayak akar pohon, tapi bentuknya mirip jari tangan. Ada juga orang yang jual kayak daging, tapi warnanya gelap banget. Beberapa orang juga kelihatan makan sesuatu yang gak jelas bentuknya tuh apa. Gak mirip makanan bahkan. Dan yang paling bikin merinding adalah cara mereka ngeliatin si Fatah ini. Kadang pas Fatah gak sengaja lihat seseorang,
orang itu bakalan natap balik Fatah terlalu lama. Dan jadinya risih kayak gitu. Dan ternyata waktu tuh kerasanya jadi lama banget. Kayak ini tuh udah masuk malam, tapi situasinya nggak makin larut malam rasanya. Suasana pasar juga stuck gitu, kayak nggak nambah orang sama sekali, nggak ada yang pergi juga dari situ. Dan di situ Fatah mulai ngerasa pusing, mual, terus pelan-pelan badannya jadi lemes. Pas dia coba buat berdiri, dia ngelihat ada sesuatu yang bikin dia benar-benar takut, Nat, Moy. Orang yang tadi duduk di depannya dia, sekarang malah kelihatan beda. Mukanya tuh jadi lebih panjang, matanya lebih dalam, dan kulitnya kayak ngelupas di beberapa bagian. Dan orang-orang di sekitarnya juga sama. Ada yang leher jadi panjang, ada yang jalan nggak nyentuh tanah, ada juga yang mukanya tuh kayak ketarik di satu sisi gitu. Detik itu juga Fatah mulai sadar kalau wah ini nih bukan orang nih, kayaknya gue di salah tempat gitu. Fatah coba pelan-pelan ngejauh dari tempat itu, tapi setiap kali jalan dia selalu balik lagi ke area yang sama. Orang-orang di pasar itu mulai merhatiin Fatah dengan tatapan gak enak. Katanya mereka nih sampai mulai jalan ngedeket ke arah Fatah, jadi kayak ngepung dia gitu. Dan ibu-ibu tua yang tadi pertama kali nyambut Fatah sambil senyum bilang kayak gini, "Loh, mau kemana, Dek?" Suara di pasar itu tuh sekarang jadi kedengeran beda. Jadi nggak kayak orang ngobrol. Sekarang tuh lebih mirip sama gumaman banyak orang, suara nyampur gitu jadi satu. Iya. Dan bikin Fatah jadi panik. Cuman badannya juga nggak kalah lemas. Jadi pelan-pelan sosok-sosok itu tuh mulai ngelilingin Fatah, dan jumlahnya makin banyak, nggak tahu datang dari mana. Pokoknya semua mata sosok-sosok ini tuh tertuju ke Fatah aja. Ya. Fatah coba berdiri tegak di antara lemesnya dia itu, tapi ya kakinya nggak kuat. Sampai akhirnya dia jatuh ke tanah. Beberapa sosok udah mulai nunduk deketin mukanya ke mukanya Fatah, dan di situ bau tanah tuh kecium jelas banget, Nat, Moy. Dan Fatah ngerasa kulit si sosok-sosok ini tuh kerasa dingin banget. Di situ pandangan Fatah mulai kabur. Terus nggak lama semuanya langsung jadi hitam gelap gitu aja. Hal terakhir yang Fatah ingat, semua wajah hancur sosok-sosok itu tuh deket banget sama mukanya dia. Tapi syukurnya Fatah bisa balik dengan selamat. Atau lebih tepatnya, beberapa hari kemudian rombongan pendaki yang lagi turun gunung tuh ada yang nemuin dia. Kondisinya Fatah di situ tuh udah lemes banget, linglung, terus muntah terus-terusan. Tapi ini bukan muntah makanan, Nat, Moy. Isi muntahnya tuh tanah, pasir, dan beberapa cacing kecil gitu. Ih. Abis sampai di pos bawah, Fatah langsung dilariin ke rumah sakit pokoknya. Dan setelah beberapa hari opname, akhirnya dia bisa pelan-pelan pulih. Apakah ini bikin dia trauma buat naik gunung? Sebenarnya enggak. Justru dengan kejadian ini, Fatah jadi lebih aware dan hati-hati setiap ngedaki, khususnya perihal ngejaga rombongan. Anjir, udah pernah nyangkut di pasar setan masih berani. Iya. Gila, Menurut gue sih emang karena udah addicted banget ya. passion sih kali ya. Tapi gue jadi dia ngeri sih, nggak mau lagi gue. Iyalah, gue juga udah dikasih lihat pasar setan kayak gitu sampai masuk rumah sakit.